Donzol. Aduh. Bombastic. Luar biasa, Bang V. Don, ini lo nggak keganggu Don? Begini nggak apa? Nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, aman. Oke, aman. Semua juga tahu ini gua kok. Itu dia Mr. PD yang bukan cuma dari dia ini. Manusia terconfidence sedunia nih. Jangan dirubah. Ya? Jangan dirubah. Itu karakter. Yoi. Jangan dirubah. Siap. That is your trademark. Yo. Don, Yuk. bega Don. Bega ya. Tapi aman di Bang ya? Aman. Aman. Abang V habis PCR soalnya. Don, ini kalau kita pakai masker susah makan. Gini. Iya Don, ngomong-ngomong PCR Don. Iya. Emang ini agak sedikit menyebalkan. Betul ya. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Sabtu, gua habis siaran di Indosiar. Oke. Gua kan PCR tuh. Karena mau dapat jadwal lagi katanya rencananya kan. Memang harus PCR. Nah, terus itu hasilnya positif. Positif ya, hari Sabtu tuh? Iya, tapi gue tuh hampir tiap hari kali gue karena memang banyak ketemu orang. Iya, pasti. Gue colok sendiri antigen mandiri. Oke, punya di rumah ya? Ya, terus gue cek abis minggu itu keluar hasilnya, gue antigen negatif. Akhirnya gue gak pede nih kan, Iya. gak pede dengan hasil antigen. Iya, itu. antigen kan kurang begitulah ya. Gue pergi lagi PCR. PCR mandiri sendiri lagi Di ke tempat lain. Yang lain. Hasilnya keluar tadi pagi Don, makanya kita sekarang akhirnya bikin konten ini. Yoi. Ya, karena kita sehat. Nah, tadi pagi hasilnya Negatif. Alhamdulillah. Duh, ini jadi ini Bang, jadi kepikiran PCR tuh proyek sebenarnya. Tapi gue pura-pura negatif sekarang. Gue mau tularin dia. Biar kayak Gopal. Dikira gue kagak positif kali. Kagak bercanda. Oke, Bang, kita masih di Little Bro, Bang. Little Bro masih. Dan nanti juga akan ada bintang tamu kita nanti untuk review ya. Sekarang review dulu, nanti preview ada bintang tamu. Yoi. Jadi ikuti terus ya. Pokoknya jangan kemana-mana. Oke, Bang. Yuk. Kita ngebahas hasil pertandingan nih. Bempret ini kita ada miss, Bang. Satu doang sebetulnya ya. Tapi kita bahas satu-satu dulu, Bang. Dari hari pertama. Tunggu, potong lo. Gua pas kemarin baru siaran lagi di Liga 1 Don. Oke. Ada yang nge-DM, ada juga yang komen. Bikin juga dong prediksi untuk Liga 1 Indonesia. Bisa, Luar boleh, biasa, boleh. Tapi kan ini kan udah setengah hampir mau habis kompetisi Don. Enggak apa-apa sih. Apa ya? Enggak apa-apa. Nanti kita bikin aja, kita bikin. Nah, ntar kita bikin ya. Cuman jadwalnya kan aneh, Bang. Iya. Kadang-kadang kalau misalnya batal itu yang repot kan. Persija Madura. Cancel. 7 pemain Persija. Iya, hasil PCR hasil apa? Antigen apa PCR? Iya. Hasil PCR pagi, karena sorenya main batal. Hari H lagi. Hari H. Makanya kita bahas futsal aja dulu yang jadwalnya lumayan jelas lah. Iya. Jelas-jelas membingungkan juga sih. Karena banyak yang mainnya baru sedikit, Betul. yang udah banyak. Tapi nggak apa-apa. Untuk perkembangan futsal Indonesia kita tetap dukung. Betul. Oke, Federasi Futsal Indonesia kita tetap dukung ya. Bang, hari pertama ya di UNJ kemarin hari Sabtu 12 Februari ada Giga Kota Metro menghadapi DB Asia. Ini sebenarnya seru, Bang. Ini sesuai prediksi ya. Iya, tapi sesuai prediksi di menit-menit akhir Giga nih dan kayaknya Giga banyak protes sekarang, Bang. Kalau ngeliat dari Instagramnya. Iya, karena mungkin dirugikan oleh wasit. Saya tahu kejadian pada saat lawan Cosmo ya. Pelindo. Lawan Pelindo. Pelindo. Yang apa? Revani. Iya, Revani dianggap pelanggaran. Itu kancil, Bang. Ini Giga. Oh, yang Giganya malah. Yang Giga. Jadi kok gue jadi mudang ya? Oh iya. Efek habis PCR. Makannya juga lagi lapar. Nah, jadi Giga ini melalui Instagramnya itu memprotes keputusan wasit Joko Santoso. Dia membandingkan pertandingan Giga dengan DB Asia dan Giga dengan Kancil. Nah, ini dia. Jadi ya bisa dibilang ya mungkin lumayan frustasi juga kali Giga ya, karena udah nggak menang-menang lagi juga. Dan minggu depan mereka menjadi tuan rumah di pekan ke-7. Tapi gue minum spiritus Don. Anjir. Warnanya biru. Spiritus lagi gila. Debus. Oh, ini untuk biar supaya ini tetap selalu negatif. Imun. Biar imunnya naik. Tapi kita benar ya. Ya. Kita prediksinya benar. Sama-sama saya 5545, Abang 6040 Bang. Ya. Jadi gini Don, kalau masalah memprotes wasit itu udah hal yang biasa lah. Di semua cabang olahraga udah hal yang biasa. Jadi kita nggak usah bahas itu Don. Ya, no referee no game. No referee no game. Ya kan? Kita bahas hasil pertandingan aja. Apakah sesuai dengan prediksi kita atau tidak? Itu aja. Nah, ini benar ya. Benar. Prediksi kita pertama DBS menang. Betul. Nah, Cosmo Pendekar United. Nah, ini seru ini. Abang komentator kan? Komentator. Nah, ini dia yang seru. Ini seru, orang Cosmo juga ketinggalan. Makanya saya bilang pada saat ini. Pada saat nggak salah sisa 8 apa 5 menit tuh saya bilang.
Cosmo pasti akan menggunakan senjatanya power play, sama halnya seperti mereka ketinggalan ketika lawan BTS. Betul. Dan apakah menjadi senjata untuk bisa merubah keadaan atau tidak? Ternyata benar ya. Merubah keadaan. Bahkan menang. Lawan BTS imbang. Iya, imbang. Walaupun ada sedikit juga yang protes wasit terakhir kan. Iya. Yang bola yang tenangan Isan. Iya. Sikil ya Isan. Nah, terus kalau terkait dengan ini, kredit poin untuk Reza Gunawan nih Bang. Sebagai kiper terbang nih. Anak buah abang nih. Di Perbanas. Reza lagi bagus emang. Nah itu Reza bisa dibilang menjadi kunci penting di pertandingan Cosmo lawan Bendekar United. Walaupun Bendekar United benar-benar ngasih perlawanan ya. Artinya menunjukkan kalau mereka emang kuda paling hitam untuk di Liga Pro kali ini. Lu mau tau nggak jalan cerita Reza Yamani? Reza Gunawan. Saya juga pernah megang dia. Bukan. Sebelum dia diambil sama Cosmo. Sebenarnya awal-awal itu bukan tahun ini ya. Tahun sebelumnya sebenarnya dia udah main 2 tahun ya di Cosmo ya. Berarti di 2 tahun sebelumnya, sebelum dia bermain di Cosmo, itu sudah saya persiapkan. Bukan referensiin dia lah kepada Ade Lesmana ketika pada saat kita main di Jogja. Waktu itu ada tim nasional lagi TC di sana. Terus pada nonton gitu kan. Terus saya ngomong, ini anak bagus nih, ambil gitu kan ya. Nah, pulang ke Jakarta, dia dikasih kesempatan tuh untuk ikut seleksi latihan lah. Dia nggak datang. Alasannya ketiduran apa segala macem. Udah gini, lu gimana dapat kesempatan untuk bisa main di dalam tim Liga Pro, kok malah nggak datang kan? Akhirnya udah saya omelin. Nextnya tahun berikutnya dia datang seleksi, akhirnya dia dipanggil. Rezekinya ya Bang. Dia pilih, akhirnya dia main sampai sekarang. Kalau kisah saya sama Reza Gunawan lebih lama lah Bang. Jadi dulu dia tuh. Oh ini lu percintaan ya? Enggak. Sama kayak Gopal ya? Enggak. Amit. Jadi Reza itu pernah sama saya di Kami Ada. Lu mau buang tulang ya? No. Kami Ada. Terus? Jadi Reza Gunawan pernah sama saya di Kami Ada. Itu Kami Ada U20. Waktu yang BJL juara. Itu endingnya emang kita kalah di 8 besar. Tapi dia tuh ada couple-nya Bang. Siapa? Satu lagi tuh agak gemuk, jadi tuh kayak Sahidan sama BBS. Tapi paketan dia. Iya, paketan dia, sama-sama dari BBS Bogor. Nah, si anak ini mainnya kuliahnya kalau nggak salah di Unsud. Unsud. Di Purwokerto. Si ini bukan si Ade ya? Ade kan. Wah, agak gendut, saya lupa namanya. Jetman anak buahnya Pak Sentot semua kan? Iya, anak buah Pak Sentot. Jadi ya ini sangat disayangkan anak-anak itu nggak ikut bareng Reza. Sebenarnya Reza udah diprediksi juga sih bakalan jadi sesuatu lah gitu. Tapi sekali lagi dia menunjukkan kelasnya karena gini Bang, sehebat-hebatnya orang, pemain muda kalau nggak dikasih kesempatan itu nggak akan berkembang. Tapi pemain muda saat dikasih kesempatan juga harus menunjukkan kualitasnya. Jadi buat teman-teman pemain muda ya jangan cuma minta dimainin aja tapi nggak bisa mewujudkan katakanlah kepercayaan yang diberikan oleh pelatih. Jadi itu kurang lebih. Jawablah tanggung jawab yang diberikan dengan prestasi. Betul itu yang dilakukan oleh Reza Gunawan. Aman Bang. Ini enak banget. Aman, enak banget emang ayamnya. Ini ayamnya ayam kampus soalnya. Oke, selanjutnya big match selanjutnya ada Black Steel dan IPC Pelindo atau Pelindo Futsal. Bang, ini juga sebenarnya seru Bang. Bisa dibilang ya memang sejujurnya kita bicara Black Steel tetap dominan, tapi setidaknya Pelindo udah mengerahkan segala cara untuk menahan gempuran Black Steel. Cuma ya Rodrigo-nya udah oke, terus juga Di Maria juga. Di Maria. Di Marianya udah balik. Udah balik. Emang agak berat sekarang mau lawan Black Steel. Karena 2 pemain asingnya nih udah bersatu nih. Dan Black Steel full team. Tidak seperti musim pekan lalu. Jadi menurut saya ini kemenangan penting Black Steel karena lawannya tuh nggak main-main, Pelindo dan di Jakarta. Abang nonton nggak? Nonton di RCTI Plus. Coba aku. Ya. Sulis, minta tisu dong Lis. Enak ya jadinya kayak di rumah. Pokoknya Donso. Ini dipanggil. Wow. Apaan sih? Ini dia. Masuk kamera dong. Thank you. Makasih ya. Nah, jadi kembali lagi kita bicara. Sama ini dong, Neng, sama saus dong, Neng. Saus lagi ya. Saus tomat. Sambal. Oke. Black Steel melawan IPC Pelindo kita juga menunggukan Black Steel ya. Karena Black Steel
bisa dibilang sangat dominan dan memang permainan juga konsisten. Bahkan saat mereka hanya dengan 7 orang pemain aja, 8 orang pemain aja, mereka bisa memenangkan pertandingan gitu. Tapi lawan Pelindo kali ini mereka full team dan mereka juga menyuguhkan permainan yang sangat luar biasa. Betul. Itu dia. Kita benar ya. Jadi benar. Giga benar, Giga DBSC benar, Cosmo sama Pendekar juga kita benar, Black Steel sama benar. Nah ini nih. Ini kita yang nggak benar. Ini pertandingan terakhir ini nih. Di hari pertama Sadakata melawan Kancil. Kita melawan Kancil ya Bang ya. Karena memang wajar sih secara normal harusnya Kancil bisa menang pertandingan ini. Betul. Tapi Sadakata nih ngasih perlawanan seperti biasa. Sadakata selalu ngasih yang terbaik kalau lawan tim-tim yang di atas mereka. Mereka pernah menang lawan Pelindo Bang. Betul. Mereka benar-benar ngasih perlawanan. Ini sebenarnya masalahnya cuma konsistensi. Ya, karena kan pemain muda. Hampir nggak ada pemain senior, emang nggak ada pemain senior kayaknya. Jadi bisa dibilang Sayan termasuk sukses ya Bang ya. Lumayan lah ya. Untuk sementara ini. Ya karena kalau misalnya secara materi pemain sebenarnya mereka bukan tim yang papan atas harusnya. Betul. Ya papan tengah juga udah bagus lah. Makanya kita mikirnya gini, di match hari pertama untuk Sadakata bisa nahan Kancil itu luar biasa ya. Nah kita juga berharap di match hari keduanya bakal menang. Iya kan? Ternyata dia malah miss di match hari kedua. Ya mungkin mereka mikirnya ngambil poin dari Kancil aja kali. Atau mungkin juga mereka udah habis-habisan di hari pertama. Betul. Secara fisik juga. Itulah susahnya kalau misalnya ngelatih di Indonesia, yaitu lu harus main 2 hari berturut-turut. Itu tantangan sih Bang. Ya mudah-mudahan nanti aturannya ke depannya bisa berubah. Ya kita tunggu Fener Sumatera Barat jadi ketua Federasi Futsal Indonesia. Don. Oh bukan. Jangan hoax Don. Nanti ini konten kita di stop sama banyak orang Don. Ya udah saya aja lah ketua Federasi Futsal Indonesia. Itu gue setuju. Karena lu kan Mr. Confident Don. Itu yang gue demen. Biar aja mau di kamera nih. Gue mau kalau di depan kamera nggak mau. Terus, yuk. Oke, itu hari pertama Bang. Hari pertama kita lanjut langsung di hari kedua ya Bang ya. Iya. Di hari kedua itu pertandingannya ada Giga lawan Kancil. Nah, Giga abis lawan DB Asia kalah, lalu hari kedua lawan Kancil. Kancil juga lagi nyari pelampiasan kan. Betul. Karena imbang lawan Sadakata. Dan sekali lagi Kancil dirugikan nama jadwal. Minggu lalu kayak gitu juga Bang. Sama. Ya kan pertandingan terakhir terus pertama. Hari kedua pertandingan pertama. Betul. Agak kasihan juga sih sebetulnya. Tapi salut sih sama Coach Wahyu Koco ya kan, yang katakanlah nggak tahu ya dia komplain apa kagak, tapi kayaknya emang dia siap dengan segala macam keadaan. Mungkin sih komplain, cuma nggak diekspos lah. Ya mungkin. Karena saya juga kalau kayak gitu saya komplain Bang. Saya berapa kali komplain tuh soal kayak gitu. Waktu saya di liga. Karena dua pekan berturut-turut ya, sama kejadiannya kan. Iya, itu merugikan sekali menurut saya gitu. Oke, at least mereka bisa menang lah. Dan kita betul ya. Cosmo lawan Pelindo, ya kita juga menang benar nih. Benar. Saya 5149, Abang 5565. 6040. Saya 5545, Abang 6040. Ya, ini juga sebenarnya juga Pelindo lumayan juga ngerepotin sebetulnya. Tapi memang bicara udah matangnya paketan-paketan dari Cosmo. Iya, kedalaman squadnya. Betul. Dan masih satu tingkat. Dan kayaknya juga Pelindo sebetulnya lawan Black Steel kemarin tuh kayak gengsi Bang, pengen bisa dapat poin juga gitu. Tapi emang pekan ini pekan berat buat Pelindo ya. 2 kali kalah Bang. 2 kali lawan yang berat memang. Iya, dan lawannya itu ada di posisi 3 besar. Gitu. Jadi ya mungkin masih katakanlah masih bisa dimaafkan lah, karena mereka emang tim yang melakukan persiapan dengan baik, yaitu Cosmo dan Black Steel. Gitu. Oke, selanjutnya ini pertandingan paling seru selama saya nonton Liga Pro musim ini. Ini luar biasa sih kalau gue bilang ya. Kayak istilahnya jagoan kalah dulu Don. Iya. Dan gue salutnya apa sama DB Asia ya. Mereka tidak terlalu banyak pemain yang punya nama, pemain bintang, tapi mereka totalitasnya, tanggung jawabnya, determinasinya luar biasa. Kolektivitasnya juga. Kolektivitas juga luar biasa. Artinya apa? Aji bermain bagus, ya kan. Terus ada lagi siapa? Satu lagi ya? Almia juga. Enggak, satu lagi yang diajar-ajar kemarin tuh sampai jatuh-jatuh, saya lupa namanya. Rizky. Bukan. Fajrian. Fajrian Badri, anak Karawang. Iya, Fajrian juga mainnya juga cukup bagus. Jadi ya pokoknya kalau saya lihat sih tinggal bagaimana DB Asia bisa konsistensi lagi. Aja, ya. Ini wajar kok. Wajar, ini lawannya wajar. Dan mereka diuji coba dibantai loh Bang. Oh ya. 6162. Waktu yang di Jogja ya? Waktu di Jogja. Ya, benar. Dan mereka bisa panca menjadi panca kembali, yaitu gol-golnya counter attack.
Counter attack-nya sangat cepat di pertandingan ini dan beberapa kali juga sebetulnya DBSC sempat unggul ya. Betul. Tapi mental Black Steel emang nggak bisa dilawan. Apalagi Evan yang kemudian menjadi top scorer sementara ya dengan 10 gol. Tapi gol yang terakhir itu yang sangat luar biasa. Gila sih itu. Gila. Shooting Evan sebenarnya kena kakinya Diego sedikit, tapi bolanya kena tiang. Betul. Kena tiang balik reboundnya langsung mentality rebound dari seorang Anca. Sang kapten itu gila banget. Dia gila. Tipis banget tuh. Dan sama tangan dia the right man on the right place terus ya. Betul. Anca ini sebetulnya unsung hero Bang. Jadi kadang-kadang orang nggak ngelihat dia karena ketutupan sama dua Brazil, sama Evan, bahkan sama Adom sekalipun, nama besar. Tapi Anca sebagai kapten justru bisa katakanlah di saat yang tepat tuh menjadi katakanlah kunci lah. Iya, metronomnya lah gitu. Itu luar biasa makanya buat Anca. Selamat buat Anca dan juga buat Black Steel. 6 poin ya. 6 poin. Cosmo dan Black Steel tim yang paling sukses pekan ini. Oke. Tapi kredit poin juga gue salut sama Panca menyajikan pertandingan yang sangat menarik. Good Panca, nggak bertahan tapi lo juga ngimbangin. Betul. Walaupun secara kualitas pemain sebetulnya jelas si Black Steel lebih diunggulkan ya gitu. Oke, terakhir pelampiasan kayaknya dari Pendekar United nih hari pertama. Nah ini sebenarnya pada saat dia main, pada saat main lawan Cosmo itu, gue kan posting di Instagram, jadwal gue siaran, terus gue tag ke Atta, ke bos Atta, gue bilang semoga sukses, semoga bisa menang. Dia bilang wah berat nih bro, lawannya Cosmo. Gue bilang nggak ada yang nggak mungkin, nyatanya hampir kan mereka menang kan, mereka juga udah leading sebenarnya kan, sempat leading. Sampai 2-1 dia. Sampai harus pakai power play tuh baru bisa menang Cosmo. Betul. Sebetulnya balik lagi sih sebenarnya BW tuh punya power play juga, Bang. Iya. Setiap pelatih punya power play. Don. Pada saat skor 2-2. Iya kan? Iya. Itu ada kemungkinan itu bisa hasil draw. Iya. Buat Pendekar. Iya. Pas pada saat bola ada di Cosmo. Enggak, di Pendekar. BW minta time out. Ya. Itu nggak usah tinggal berapa menit lah. Nah, sebelumnya ketika time out yang buat Cosmo, DH ngomong kalau ini kita berhasil 1 gol, gue lanjut main power play terus. Ya kan? Percaya ya, betul. Tapi benar emang hasilnya dapat gol. Nah, ketika pada saat diminta time out sama si Wahyu Wahyu BW, gue pikir dia mau hajar sama juga dengan model power play. Karena lu bilang kan dia punya power play nih. Gue feelingnya gitu, kenapa? Karena paling tidak dia bisa memaksa para pemain Cosmo untuk defense. Artinya dia nggak pede nih. Betul. Nah justru malah pada saat dia tarik time out itu itu mereka dapat set piece. Gue pikir mau bahas set piece juga. Ternyata enggak juga. Yang dibahas adalah bagaimana defense untuk menjaga power play-nya Cosmo. Waduh. Itu kan merugikan menurut gue ya. Betul jelas. Tidak menggurui BW, tapi ini sebenarnya benar merugikan. Kenapa? Momen time out harusnya digunakan untuk ofensif kita karena bola di kita set piece lagi bola di kita. Betul jaraknya agak jauh sih memang untuk bisa bikin set piece yang langsung menjurus ke gol, tapi paling tidak kalau menurut saya akhirnya gini loh, mereka emang khawatir dengan power play-nya Cosmo. Kayaknya mereka cukup puas kalau imbang, bener gak? Iya, berarti cuma puas karena untuk imbang aja berarti. Nah itu dia sayang ya. Iya, kontra strategi memang betul. Kalau tidak pede memang juga itu nggak bisa dilakukan juga betul. Tapi kalau gue bilang sebenarnya untuk tim sekelas Pendekar ada Uta, ada Fandi, ada yang kuat megang bola ya. Ada si Ramdan, terus ada si Fredrik, Gil, itu mereka bagus mainkan power play. Sebenarnya balik lagi sih Bang. Nih BW ini gue bilang ya Bang ya, waktu dia di Mataram itu power play-nya bagus. Tapi sayangnya dia tuh kehilangan satu, Cahyo. Oh, Cahyo pindah ya? Ya, bukan pindah, Cahyonya nggak main. Oh iya. Jadi Cahyo itu. Oh yang gue pikirnya di Farmhouse, di Pendekar ya. Cahyo tuh kuncinya BW dari zamannya Tek Susakti Bang. Betul. Jadi kadang abang pasti punya nih pemain yang memang kata sebagai pelatih ini dia tahu nih strategi gue mau kayak gimana nih. Nah Cahyo ini pembagi bola. Dan kita posisi pembagi bola tuh sangat penting banget kan, yang mindahin bola dengan cepat. Tapi kan selain Cahyo kan ada Uta juga sama. Di Perbanas gue pakai Uta sebagai kunci gol. Sebenarnya Mas paling lagi trustnya Bang. Mungkin BW kurang akrab sama Uta. Ajak main-main. Ajak main ke pasar ular. Wah, Uta semua. Itu mah wilayahnya Uta semua. Oke, jadi berarti klub yang paling sukses pekan ini Black Steel sama Cosmo. Tapi kita bahas dulu nih Sadakata nih. Oh iya Sadakata. Kalahnya nih 7-1. Power play siapa banget. Asistennya Pandi Butar-Butar. Bukan, satu lagi yang pelatih Eka Sanjaya. Gua enggak tahu Eka, enggak tahu satu lagi siapa?
Pelatih fisik. Yang fisik? Nggak tahu. Yang pendek apa di Sarakata? Kayaknya bukan yang kurus-kurus yang sama saya di ini deh, di Black Steel waktu juara. Emang bukan. Itu mah Cate kan di Giga. Cate kan di Giga di Kancil. Nah iya, mungkin tuh Eka kali marah-marah tuh pada saat time out kan. Kita juga capek, pelatih juga capek, official capek. Ayo nggak marah gitu. Ternyata memaksakan yang namanya power play di situasi yang udah nggak kondusif. Mungkin kelelahan dari pertama. Ternyata itu membuat akhirnya ancur-ancuran Sadakata pekan ini. Mau mengejar justru malah alih-alih kebobolannya banyak. Betul. Ya kan? Nah menurut saya sih setelah mungkin tertinggal dengan 4-1 atau 3-1. Mau usah dipaksain lagi kok. Iya. Main normal aja. Main normal ya. Kan? Ya setidaknya udah ngambil poin di hari pertama lah, 1 poin lumayan, dan lawannya juga kancil loh. Karena gitu. biasanya kan kalau misalnya dengan skor telak itu kita kalah, kadang-kadang kan mental pemain tuh untuk diangkat lagi tuh agak sedikit masalah gitu, agak sedikit susah. Betul. Tapi ya kembali kepada pelatih sih ya. Ya kembali lagi, tapi sekali lagi kita mengambil sudut pandang kita ya. Kita kan ya katakanlah membahas. Kita tidak di dalam lapangan. Iya. Jadi kita nggak tahu situasi seperti apa. Tapi yang pasti Bang, ada 2 klub yang paling sukses pekan ini, yaitu Cosmo sama Black Steel. Dan kalau Abang boleh milih nih untuk best coach pekan ini, Denny Handoyo apa Hami? Tetap Hami saya. Hami. Ya. Gue juga Hami. Karena begini, kemenangan Black Steel ketika mereka memainkan power play itu lebih tipis kemungkinan mereka bisa menang dibandingkan kemenangan Cosmo ketika power play. Ya kan? Dan melihatnya di situ aja. Kalau gue ngelihatnya sebetulnya kembali lagi 2 pertandingan yang dilakukan oleh Black Steel itu benar-benar menyulitkan. Iya. Menyulitkan banget. Jadi kelihatan banget effortnya. Kalau Cosmo lawan Perindo mungkin nggak terlalu se-effort sebelumnya Cosmo lawan Pendekar. Iya. Dan memang di situasi sulit di dalam tim, dalam permainan, memang perlu pelatih yang bisa menjadi sosok yang bikin cool down semua situasi dan juga bisa memotivasi. Betul, itu paling penting. Karena kalau udah di pertandingan lu bicara teknis itu lu di latihan tuh benar-benar totally, tapi kalau dibicara di pertandingan bagaimana lu naikin mental pemain, bagaimana lu motivasi pemain, itu yang kadang bisa merubah situasi ya Bang ya. Nah, itu. Don, itu udah di hari kedua di pekan ke-6. Ya, prediction review ya. Review. Berarti kita cuma kalah salah satu ya. Salah satu doang. Ya, salah satu. Aduh. Salah satu. Jadi berarti hampir semua prediksi 95% lah ya. Dan Mr. Confident semuanya hampir benar. Jadi makanya ini buat kalian juga untuk supaya bisa ngebully kita nih kalau kita salahnya banyak benar. Yoi, benar. Nah, selalu tunggu di Pret ya. Oke Don. Ya, oke, itu aja Bang. Kita ketemu lagi nanti di prediksi ya. Pekan ke-7 di Giga Kota Metro. Di Lampung. Lampung. Lampung betul. Oke. Saya Mr. Bam Huta Barat dan saya Doni Zola. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel Fenar Huta Barat, dan juga follow TV sebelah. Ya, TV sebelah juga. Jangan lupa juga follow Instagramnya Donzol dan juga Fenar Huta Barat. Oke. Ini juga nih, follow Instagramnya nih. Little Bro ya. Little Bro. Ada di Raden Inten. Seberangnya Tifosi. Yes. Oke, itu aja dari gue Doni Zola dan Mr. Bam.